Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, NIM saya 20410503022. Saya dari kelas AKS 2 2020. Di sini saya akan menjelaskan RPS nomor 4, yaitu tentang Arab pra-Islam, sistem politik kemasyarakatan dan sistem kepercayaan dan juga kebudayaan. Dosen pengampunya ialah Dr. Andes Abdul Wadud Nafis. Yang pertama, kita akan membahas tentang peradaban bangsa Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, kita mengetahui masyarakat bangsa Arab mengalami sebuah fase yang dimana fase itu dianggap sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral, karena pada fase itu kehidupan manusia sangat semrawut, melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa terkait dengan aturan yang pasti. Fase itu kita kenal dengan zaman Jahiliyah. Disebut jahiliyah karena di fase itu manusia bisa dikatakan hidup dengan hasrat atau hawa nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal dan pikiran mereka. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa akal dan nafsu harus saling sinkron sebagai instrumen dalam melakukan suatu hal. Ketika Nabi Muhammad lahir, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Dengan Ka'bah, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah. Mekah kelihatan makmur dan kuat. Agama dan masyarakat Arab ketika itu mencerminkan realita kesukuan Jazirah Arab. Pada masa sebelum kedatangan Islam, di Arab dikenal dengan zaman Jahiliyah. Periode Jahiliyah ini adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid yang membuat moralitas mereka menjadi minim. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Bangsa Arab telah menganut berbagai macam agama, akhlak, adat istiadat, dan aturan sebelum Islam datang. Agama Islam bertemu dengan agama jahiliyah. Islam datang dengan membawa peradaban atau pembaharuan di berbagai bidang termasuk akhlak, hukum, serta aturan hidup. Kedua kepercayaan ini saling berbenturan kala waktu itu yang lama. Butuh waktu yang sangat lama untuk Islam dapat diterima di kalangan masyarakat Arab karena keadaan jahiliyah telah melekat pada keseharian mereka. Doktrin-doktrin jahiliyah telah tertanam kuat di hati mereka, sehingga sangat sulit untuk melepas kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Namun, dengan beriringnya waktu, Islam mulai meluas dan secara perlahan Islam dapat diterima di kalangan masyarakat Arab karena ajaran agama Islam lebih relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam mulai masuk di kalangan Arab dan kebiasaan jahiliyah pun mulai terkikis karena masuknya Islam. Islam datang di kalangan masyarakat Arab bukan berarti menghilangkan sebuah kebiasaan masyarakat Arab atau sistem yang ada, tetapi Islam datang memperbaiki kebiasaan sebelumnya yang tidak semua dari kebiasaan mereka bernilai negatif. Banyak juga kebiasaan mereka dianggap positif, seperti eratnya hubungan dalam satu suku. Mereka juga paham tentang keadaan politik atau suatu pemerintahan. Mereka juga jago dalam berniaga dan mengembala. Yang kedua yaitu tentang sistem politik kemasyarakatan pada waktu itu. Pada masyarakat Arab pra-Islam, sudah banyak ditemukan tata cara pengaturan dalam aktivitas kehidupan sosial yang dapat dibagi pada beberapa sistem yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah sistem politik atau pemerintahan Arab pra-Islam. Ada 3 kekuatan politik besar yang perlu dicatat yang memiliki hubungan dengan sistem pemerintahan Arab pra-Islam, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantin, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Setidaknya ada 2 hal yang bisa dianggap turut mempengaruhi kondisi politik Jazirah Arab, yaitu interaksi dunia Arab dengan 2 adik kuasa saat itu, yaitu Kekaisaran Bizantin dan Persia, serta persaingan antara Yahudi, beragam sekte dan agama Nasrani dan para pengikut Zoroaster. Tradisi kehidupan gurun yang kalah serta perang antar suku yang acap kali terjadi ini nantinya banyak berkaitan dalam penyebaran ide-ide Islam dalam Al-Quran seperti jihad, sabar, persaudaraan atau uhuwah, persamaan, dan yang berkaitan dengan semua itu. Pada masa sebelum Islam yang diajarkan disebarluaskan ke bangsa Arab oleh Rasulullah SAW,
Arab seringkali terjalin peperangan antara suku, di antaranya dikenal dengan Perang Fujar karena terjadi beberapa kali antar suku. Yang pertama, perang antar suku Kinanah dan Hawazan. Kemudian Quraisy dan Hawazan serta Kinanah dan Hawazan lagi. Dan peperangan ini terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki budaya patriarki yang kuat, bahkan sampai sekarang. Hal itu dikarenakan keadaan alam yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan dan menjalankan aktivitas sosialnya. Masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki sifat-sifat yang baik selain sifat kasar dan keras, yaitu mereka bersifat sederhana, ramah tamah, solidaritas, pandai merenung, dermawan, dan juga pemberani. Itulah sifat yang apabila sifat-sifat itu terkumpul dalam diri seorang, mereka disebut muru'ah, atau kumpulan sifat-sifat mulia yang terdapat dalam diri masyarakat Arab. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan dan kebudayaan pada masa itu. Dalam hal kepercayaan atau akidah, bangsa Arab pra-Islam percaya kepada Allah sebagai pencipta. Mereka sudah memahami keesaan Allah dan mengikuti agama yang menuhankan Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka sudah kerap kali kedatangan dakwah dari para utusan Allah yang menyampaikan seruan agar menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa semata-mata, jangan sampai mempersekutukan sesuatu dengannya. Berkaitan dengan agama, Arab pra-Islam memeluk agama Ibrahim. Namun nantinya ketauhidan mereka akan terkontaminasi dengan menyembah berhala. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara antara mereka dengan Tuhan. Adapun keadaan masyarakat sebelum datangnya Islam, mereka tenggelam dalam adat jahiliyah seperti membunuh anak perempuan, sistem jual beli yang banyak mengandung unsur tipu dan juga merugikan, percaya akan sebuah ramalan dan lain sebagainya. Meskipun demikian, bangsa Arab dikenal dengan bangsa pemberani yang memiliki rasa kesukuan tinggi. Pada saat itu pula ada 3 berhala yang paling besar ditempatkan di tempat-tempat tertentu seperti Manat. Mereka menempatkan di Musyalal di tepi Laut Merah dekat Kuadit. Yang kedua yaitu Lata, mereka ditempatkan di Taif. Yang ketiga yaitu Uzza, mereka ditempatkan di Wadi Naklah. Setelah itu, kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Yang menjadi fenomena terbesar di kemusyrikan bangsa Arab pada kala itu, yakni mereka menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Selain itu, orang-orang Arab juga mempercayai dengan pengundian nasib dengan anak panah di hadapan berhala Hubal. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar, dan juga ahli nujum. Sekalipun masyarakat Arab jahiliyah seperti itu, namun masih ada sisa-sisa agama Ibrahim dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya. Seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf, haji, umroh, wukuf, dan Musdalifah. Memang ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya. Masyarakat Arab Islam memeluk berbagai macam agama, diantaranya paganisme, Yahudi, Kristen, dan Hanifiyah. Agama-agama ini merupakan agama warisan dari pendahulu-pendahulunya. Keadaan tersebut masih terus berlangsung sampai datangnya Islam sebagai agama yang hak serta penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.